Asyiwadari dari kampus Tikes Kira Husada Sumbawa. Di sini saya ingin memberikan sedikit edukasi penting tentang pneumonia. Nah, teman-teman pasti bingung nggak apa sih itu pneumonia? Yuk simak video berikut ini. Maaf mengganggu waktu yang sebentar ya. Di sini perkenalkan nama saya Asyiwadari dari mahasiswa Tikes Kira Husada Sumbawa dengan prodi perawat. Di sini saya ingin memberikan edukasi sedikit tentang pneumonia. Sebelumnya ibu pernah dengar kata pneumonia? Belum ya? Ibu pernah dengar paru-paru basah pada bayi balita ibu? Ini saya ada sedikit media ibu ya, biar bisa ibu cari sedikit. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa sih itu pneumonia. Nah ibu, pneumonia itu adalah merupakan satu penyakit infeksi saluran pernafasan, yaitu pada peradangan paru-paru ibu ya. Di situ ada pun penyebabnya ada bakteri, jamur, virus sama asap rokok. Kan biasanya bapak-bapak itu selesai merokok langsung pegang bayi gitu ibu. Nah sebaiknya itu bapak-bapak itu harus mengganti baju, cuci tangan ataupun menyikat giginya kembali. Terus ibu ada pun tanda dan gejala pada pneumonia tersebut ibu seperti batuk, demam, sakit kepala, sesak napas, sakit tenggorokan pada bayi juga ibu ya. Adapun juga pencegahan yang bisa ibu lakukan di rumah ibu ada imunisasi, kan ibu sering pergi ke posyandu. Nah, bisa juga pakai imunisasi, terus gizi yang cukup ibu ya, terus menerapkan gaya hidup sehat. Terus pengobatan di rumah ibu juga bisa ibu lakukan seperti ruangan yang bersih atau rumah yang ada ventilasi yang bisa masuk udara tanpa udara ibu ya, udara sama cahaya. Terus istirahat yang cukup pada bayi, terus menjaga kebersihan diri kita juga dan juga bayi, terus cara batuk efektif. Nah ibu, di sini saya ingin memperagakan cara batuk efektif ibu ya, dengan cara seandainya ibu tidak membawa tisu, biasanya kan pakai tisu ibu ya, kita pakai tisu untuk hidung. Terus kalau nggak ada tisu ibu kita bisa pakai pergelangan tangan dalam ibu ya, dan bisa dibunyikan gaya batuk. Ataupun seandainya balita kita terkena itu ibu gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, bisa ibu pergi ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Baik ibu, dari penjelasan yang saya sampaikan apakah masih bingung atau bisa ditanyakan? Tidak ada. Ibu terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Perkenalkan nama saya Asyiwadari dari kampus Tikes Kira Husada. Di sini saya tentang pneumonia yang itu bisa dengan pneumonia. Pneumonia itu sendiri adalah merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang bagian ada bakteri, virus, jamur, sama asap rokok. Terus ada pun tanda dan gejala yang disebabkan oleh pneumonia tersebut itu ada batuk, demam, kepala, sesak napas, sakit tenggorokan. Ada pun bagaimana sih bagaimana sih cara pencegahannya pneumonia tersebut? Yang pertama seperti imunisasi, yang kedua gizi yang cukup. Gizi yang cukup yang saya sebutkan ibu tidak perlu yang mahal seperti tempe, ya, bayam, tahu. Terus menerapkan gaya hidup sehat gitu ya. Terus ada pun cara pengobatan yang bisa kita lakukan saat terkena pneumonia tersebut di rumah seperti menjaga ruangan bersih seperti masuk ke udara seperti ventilasi gitu ya, sama datang tuh. Terus istirahat yang cukup, terus menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, mandi gitu ya sebelum makan. Terus cara batuk efektif. Sebelumnya ibu pernah dengar cara batuk efektif? Seperti seandainya ibu membawa tisu ya, ibu bisa menggunakan tisu cara batuk tangan atau terus yang cara yang kedua itu ibu bisa menggunakan lengan bagian dalam. Jadi terus yang kalau seandainya si balita tersebut ibu terkena itu tanda gejala seperti ya, demam itu bisa ibu ke terdekat 4 tahun ya. Dari kegiatan yang saya sampaikan itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pernah dengar dengan kata pneumonia? Belum. Kalau paru-paru basah sama berkaitan juga Bapak ya. Pneumonia tersebut adalah merupakan salah satu infeksi pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur sama asap rokok. Nah, Bapak ya bisa Bapak lihat seperti gambar pneumonia sama gambar paru-paru yang masih normal. Ini ada nana Bapak ya. Terus ada pun ada gejala tersebut yang terkena pneumonia seperti batuk, demam, sakit kepala, sesak napas, demam bergigil juga, dan sakit tenggorokan. Adapun pencegahan yang bisa Bapak lakukan seandainya orang tersebut terkena pneumonia seperti imunisasi, gizi yang cukup yang saya katakan tidak usah seandainya Bapak beli daging, beli ayam kan mahal Bapak ya, bisa diganti dengan tahu, tempe, sama bayam dengan sayur-sayuran lainnya. Terus menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Adapun pengobatan di rumah yang bisa Bapak lakukan seperti menjaga ruangan tetap bersih atau memasang ventilasi agar udara bisa masuk dan cahaya. Terus istirahat yang cukup Bapak ya, sama jaga kebersihan diri seperti mencuci tangan sebelum makan, sesudah, dan mandi 2 kali sehari. Cara batuk efektif, sebelumnya Bapak pernah dengar kata cara batuk efektif? Belum Bapak ya? Caranya Bapak di luar nih, Bapak membawa tisu. Bapak ingin batuk, kalau tidak bisa disempatkan, bisa menggunakan lengan dalam. Kalau bisa disempatkan, Bapak bisa menggunakan tisu. Menggunakan bagian dalam Bapak pernah lihat? Ya Bapak. Alhamdulillah. Terus kalau seandainya orang tersebut terkena pneumonia apa sih yang Bapak lakukan? Ya seperti membawa ke puskesmas terdekat. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan mungkin ada beberapa yang Bapak dapat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya sudah menyempatkan waktunya sebentar. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri, nama saya Dewa Rani dari kampus Putri Sekolah dengan prodi keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan sebelumnya Pak pernah dengar kata pneumonia? Belum pernah. Pneumonia ini sama dengan tipes, sama dengan paru-paru basah. Pneumonia merupakan salah satu infeksi pada saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, asap rokok. Di sini Bapak bisa lihat gambar orang yang terkena pneumonia sama yang paru-parunya aman ya. Terus ada pun ada gejala pneumonia tersebut ada batuk, demam, sesak napas, sakit kepala, sakit tenggorokan, demam bergigil. Adapun pencegahan yang bisa Bapak lakukan di rumah seperti imunisasi, gizi yang cukup yang saya bilang nggak perlu yang mahal-mahal Bapak, nggak perlu beli daging, beli ikan, hanya itu mahal, bisa menemukan dengan tahu, bayam dengan tempe. Terus menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Adapun pengobatan yang bisa Bapak lakukan di rumah seperti itu ruangan yang bersih, seperti ada ventilasi udara bisa masuk supaya dapat cahaya. Terus adapun istirahat yang cukup, jaga kebersihan diri dan kemudian saya sebutkan adalah mandi 2 kali sehari, sama mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, sudah BAB dan habis untuk buang air kecil. Terus cara batuk efektif sebelumnya Bapak atau Pak pernah mendengar cara batuk efektif? Saya tunjukkan Bapak ya. Yang pertama itu seandainya Bapak keluar, Bapak membawa tisu. Bisa menggunakan tisu, menempatkan tisu ke tangan bisa menutup mulut Bapak. Terus yang cara kedua yaitu dengan menggunakan cara buangan bagian dalam seperti membengkokkan seperti Pak ya. Nah, terus seandainya ada orang sekitar Bapak yang terkena penyakit pneumonia tersebut, Bapak bisa pergi ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Baik Pak, dari beberapa penjelasan mungkin ada beberapa yang Tadi bagaimana ini sudah disebut, misalnya seperti saya orang Indonesia atau teman-teman di sini. ini imunisasinya untuk bayi. Untuk bayi. Pneumonia ini Terus cara batuknya ada
misalnya apabila kita tidak mempunyai gizi untuk rumah, sementara kita di dalam perjalanan ya Kan bisa menggunakan metode yang kedua saya ceritakan ya, begitu supaya udara itu antisipasi penularan misalnya kan mereka yang kena ya, ya, kita bisa menyebutnya bapak ya, sebaiknya kita dikasih saya kasih kalau bapak bisa Kalau udah itu bapak sebaiknya bapak bekerja seperti ini gitu. kita sampaikan Urusan pribadi, urusan pribadi. Kurang tahu. Apa namanya, gimana cara kita menghindari seseorang misalnya pada ya tempat-tempat kita promosi ini buat mereka itu kan pertama Pak nggak fair lah kita ngomong gitu, apa namanya tempat itu baik. Nah, jadi untuk menghindari apa kita harus pakai masker atau apa? Ya kalau seandainya bapak membawa masker, kita bisa pakai masker. Dan seandainya kita bawa tisu, kita bisa memastikan tisu tersebut supaya mereka itu melakukan tindakan kita tidak memberikan sesuatu. Saya kalau kan misalnya bapak menegur, Pak ini kan delapannya sudah betul, jadi saya memberi tisu bapak ya, wajibnya kita kasih saja Pak supaya udara kita bergerak. Kita memberikan tisu mereka, jadi kita kan bisa ketahuan. Ya, itu langkah pertama apabila ada gejala tersebut. Apa yang kita lakukan sebelum melakukan tindakan misalnya kita dikasih masuk ke mana, langkah pertama seperti apa? Langkah yang pertama Untuk antisipasi biar penyakit yang kita derita ini misalnya masyarakat kita ibaratnya kita belum sempat ke dokter, kita belum punya uang. Nah, antisipasi adakah seperti ya pengobatan alternatif seperti yang alami itu ya Pak ya. Dan seperti kita bisa minum itu pengobatan jeruk nipis misalnya. Kita jeruk nipis itu bisa kita tambah dengan kecap, bisa juga